Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kewarganegaraan akan mempresentasikan tentang upaya pembelaan negara dalam keperawatan. Yaitu kelompok kami meliputi saya sendiri Ayu Aisyah, 2 Muhammad Afif Misbahul Ulum, 3 Nanda Halimatus Sa'diyah, 4 Nelly Agustina, 5 Nurul Hidayah. Pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kesadaran perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan ikut serta dalam pembelaan negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Rasa bela cenderung diartikan dalam makna yang sempit, yaitu hanya wajib dipraktikkan oleh kalangan militer saja. Padahal bela negara wajib dilakukan semua warga negara terhadap kondisi yang mengancam bangsa tanpa harus turun ke medan perang. Pengertian generasi penerus, generasi muda. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, generasi muda berasal dari kata generasi, yaitu sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya, angkatan dan turunan. Generasi muda berarti kelompok atau kaum muda. Generasi muda adalah kelompok usia muda yang diwarisi cita-cita, dibebani hak dan kewajiban sejak dini, telah diwarnai oleh kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan politik. Pengertian generasi muda erat hubungannya dengan arti generasi muda sebagai generasi penerus. Generasi muda adalah orang-orang muda yang siap memikul tanggung jawab sebagai penerima mandat dari generasi tua dan meneruskan perjuangan hidup sesuai ideologi yang dianut. Pengertian praktik keperawatan. Keperawatan menurut Lokakarya, keperawatan nasional adalah suatu bentuk layanan kesehatan berbasis ilmu dan kiat keperawatan yang berbentuk layanan biopsikospiritual komprehensif yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup keseluruhan proses kehidupan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum, beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Yang keempat, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang kelima, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, amandemen UUD 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang nomor 56 1999 tentang rakyat terlatih, untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini diubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun. Selain itu, dalam upaya menjaga kesabaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan melalui keputusan. Selanjutnya ada wujud penamaan rasa bela negara. Wujud dari bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Wujud bela negara dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 adalah 1. Pendidikan kewarganegaraan.
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela. Dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan protes. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bela negara. Yang pertama yaitu secara fisik. Segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua yaitu secara non-fisik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. Misalnya, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Selanjutnya yaitu menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian tulis dalam membangun masyarakat. Selanjutnya yaitu berperan serta dalam memajukan bangsa dan negara dengan karya nyata. Selanjutnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, upaya atau solusi penanaman rasa bela negara. Solusi menambahkan rasa bela negara adalah cinta tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin sebagai Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara secara fisikis dan fisik. Selanjutnya, peran perawat dalam upaya bela negara. Perawat adalah suatu profesi yang sangat mulia, sebuah profesi yang dituntut harus bekerja semaksimal mungkin untuk bangsa ini dengan regulasi seadanya alias belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur dengan jelas tentang profesi tersebut. Padahal ciri-ciri sebuah profesi adalah bentuk mengarut profesinya sendiri. Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kebijakan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Pada kenyataannya, belum ada produk kebijakan kesehatan untuk tenaga keperawatan dan perawat tidak ikut terlibat dalam membuat kebijakan tersebut. Padahal jumlah perawat yang sangat besar merupakan potensi yang sangat besar dalam pengembangan pelayanan kesehatan di Indonesia. Keterlibatan perawat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program kesehatan secara nasional sangat penting. Karena semua kebijakan kesehatan dan program sumber daya manusia kesehatan secara langsung akan mempengaruhi perawat. Keterlibatan perawat membantu percepatan perkembangan profesi keperawatan, termasuk kapasitas dalam bekerja sama secara konstruktif dalam sistem kesehatan nasional. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan akan dimulai dari bagaimana perawat dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan baik secara nasional maupun di rumah sakit. Keperawatan adalah sebuah profesi yang apabila dioptimalkan maka akan membawa pengaruh yang besar terhadap peningkatan derajat kesehatan bangsa. Untuk mengoptimalkan tenaga keperawatan ini diperlukan suatu peraturan ataupun kebijakan yang jelas tentang profesi keperawatan dan perlu melibatkan perawat dalam membuat kebijakan itu sendiri. Sehingga kebijakan itu sendiri dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan keperawatan yang akan berdampak pada perkembangan kesehatan di Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut dapat membawa perubahan terhadap masyarakat dan keperawatan, melibatkan perawat dalam membuat kebijakan kesehatan dan segera mengesahkan undang-undang keperawatan, di mana undang-undang keperawatan ini tidak hanya penting bagi perawat tetapi juga bagi masyarakat banyak. Kesimpulan, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Rasa bela negara harus dimiliki oleh semua warga negara. Pengabdian ini dilakukan tidak hanya menggunakan senjata atau berperang, melainkan sesuai dengan profesi yang telah ditekuninya. Sebagai tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang menyeluruh tanpa membedakan klien tersebut, melayani klien dengan sepenuh hati, mau ditempatkan di kawasan perbatasan. Sehingga pemerintah harus bisa mengatur tenaga kesehatan sehingga tenaga kesehatan dapat merata Indonesia memperoleh pelayanan kesehatan yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.